always one step ahead. Asik, always one step ahead. Jadi aku disuruh pegang sosmed, katanya terserah mau dibawa kemana. Nah gitu itu kan. terserah, itu antara enak dan bingung ya. Mulainya dari bikin rutinitas dulu. Jadi di saat rutinitas kehidupan sehari-hari kita udah fix, nah baru kita bisa masukin klien di situ. Kira-kira masih ada waktu lebih, tambah lagi deh kliennya. Terima aja ya, walaupun klien mintanya servis yang lain, terima aja. Terima aja selagi ada kesempatan ya, opportunity gitu, ngapain dilewatin gitu. Terima aja dulu untuk kedepannya jalannya gimana. Hai guys, apa kabar? Ketemu lagi di edisi ke-18 BBC Bincang-Bincang Karir bersama saya Adelia Lukman di channel YouTube Tania Gromenko. Apa kabar semuanya? Happy cuan? Udah banyak klien atau masih bingung gimana caranya untuk memulai bekerja sebagai seorang remote worker, sebagai virtual assistant? Yuk kalau gitu kita ngobrol lagi. Kali ini akan ada 3 orang narasumber yang ngobrol dan berbagi inspirasi bareng sama kita di BBC. Temanya juga keren banget. Kali ini kita bakalan ngobrolin tentang Superwoman, berbagi cerita, produktif tanpa beban, klien puas dan aman. Cihuy banget gak sih? Gimana caranya supaya kita punya klien dan mereka juga happy sama kerjaan kita, kitanya juga tetap menikmati pekerjaan dengan happy ya gitu ya. Guest speaker kita kali ini ada 3 orang, ada Intan Munawaroh, ada Melika Clara Dewi dan juga Nur Tania Safitri. Kita ketemu sebentar lagi sama mereka. Tapi mungkin kalau mau dengar suara tepuk tangannya dulu boleh kali ya. Lady, tepuk tangan dong. Ada. Nah, sebelum kita mulai, saya mau ngajakin teman-teman yang seneng nonton Bincang-Bincang Karir untuk lengkapin semua episode, karena di setiap episode itu selalu ada inspirasi ya, tak terduga. Dengerin terus, kalau perlu berulang-ulang, komentar juga untuk ngasih pertanyaan atau mungkin kesan yang kamu dapetin setelah nonton, dan linknya ada di sini ya. Boleh banget nonton episode sebelumnya di BBC Bincang-Bincang Karir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe supaya kita semangat untuk bikin terus Bincang-Bincang Karir. Oke, kalau gitu kita sambut semua bintang tamu kita. Say hi dulu dong ke kamera. Hai. Apa kabar ladies? Baik. Baik. Belum buas ya. Kita bikin mereka buas gimana coba ya. Hai, apa kabar Intan? Alhamdulillah baik. Baik. Tania apa kabar? Baik banget, alhamdulillah. Melika apa kabar? Baik. Ya. Dan mereka semua ini adalah alumni dari SDBVA course. Semuanya adalah siswa-siswa dari Tania Gromenko ya, yang punya YouTube channel kita ini nih gitu. Jadi teman-teman yang pengen kenalan sama mereka boleh banget nanti kita tanya Instagramnya apa, boleh ya DM ya, atau komen di bawah sini sebanyak-banyaknya, sebut aja namanya, mau nanya ke siapa, mau nanya ke Intan, mau nanya ke Tania, atau mau nanya ke Melika, boleh banget. Oke, kita mau ngobrolin apa sih hari ini? Judulnya kan keren banget ya. Judulnya tuh kayak Superwoman gitu, karena memang ketiga orang tamu kita ini adalah perempuan-perempuan hebat yang selama ini punya banyak peran. Jadi ibu iya, jadi seorang remote worker juga iya gitu ya, istri juga iya, dan tetap produktif gitu di hari-harinya, menjalani semua aktivitas, semua kewajiban di rumah, sekaligus juga memenuhi kebutuhan klien-klien. Karena ini semuanya udah pada punya klien kan? Udah ya. Nah, gimana caranya agar semua peranannya itu terpenuhi, bisa jalan tapi nggak kayak terbebani juga gitu, karena punya banyak tanggung jawab gitu. Takutnya kan burn out lah gitu ya, atau gimana gitu kan ya. Nah, kita langsung gali aja ya dari ketiga orang ini. Oke, kalau Intan ini dari batch berapa sih SDBVA-nya? 16. Batch 16. Tania batch berapa? Sama batch 16. 16 juga sama. Melika? Batch 17. 17, beda-beda dikit. 11, 16, 17 ya. Berarti masih di tahun 2024 ya, ikutan SDBVA course-nya. Kalau usia boleh tahu usia? Usia 30. 30, Tania? Almost 40. Jangan didiskon ya, jangan jujur ya. Almost 40. Melika? 32. 32, masih pada muda-muda gitu ya, masih muda dan produktif gitu. Kalau background pendidikannya apa dulu? Dulu di manajemen aset. Manajemen aset, oke. Tahun berapa kuliah terakhir? Lulus 2015. Lulus 2015. Tania dulu pendidikan apa? Hubungan internasional. Hubungan internasional. Lulus tahun 2006. 2006. Melika? Aku di manajemen hospitality and tourism, lulus 2013. Oke. Semua udah married ini? Udah ya. Tadi udah dibilang tiga-tiganya perempuan hebat, ibu dan istri gitu ya. Anak berapa anak? 1. Anak berapa? 2. Anak? 1. Oke. Ya, nggak mau nambah? Belum nambah? Belum.
Udah tutup pabrik atau masih? Masih. Oh, masih ya, masih open mau menambah ya. Wah, mantap. Kalau klien gimana, masih mau nambah? Mudah-mudahan. Udah. Nambah anak, nambah klien juga karena kan biayanya nambah tuh. Bener-bener. Iya nggak sih? Penghasilan harus bertambah juga. Nah, berarti dulu pengalaman kerja dong ya. Kita cari tahu ya. Mungkin dari teman-teman yang udah nonton episode BBC sebelumnya kan ada, aku sempat ngobrol berdua sama Intan, terus sempat ngobrol bertiga ya sama Tania sama Melika juga. Tapi untuk yang baru pertama kali nonton, yuk kita gali ya. Dulu pendidikannya tadi kan apa tuh? Manajemen aset. Pekerjaan di bidang yang sama juga? Iya. Sama. Itu berapa tahun kerjanya? 2 tahunan. 2 tahunan. Di mana? Ini asal Bandung, kerjanya Di Jakarta. Jakarta berarti merantau ya? Merantau. Sukses tuh kalau anak Bandung merantau ke Jakarta, berarti sukses banget ya Kak? Prestasi banget ya kan? Kalau Tania dulu kerjanya berapa lama? 14 tahun sih yang terakhir. 14 tahun ya? 14 tahun di Bandung juga? Di Bandung. Oke, Melika berapa tahun kerja? Aku kerja total 10 tahun ada 10 tahun di Singapura. di Singapura ya, akhirnya pulang ke tanah air dan jadi remote worker gitu. Nah, sekarang ini kalian bertiga udah full remote working atau gimana? Full remote working. Aku sudah full. Udah full ya, full remote working ya. Jadi nggak nyambi 2 kerjaan gitu, atau punya bisnis juga? Ada bisnis, nggak ada, full aja remote working. Melika juga Full remote working. sambil jaga anak gitu ya? Betul. Suami dijaga juga nggak? Enggak. Hati-hati suami nggak dijaga. Biarin aja ya, biarin. Yang penting dia happy, semua kebutuhan terpenuhi, kita juga udah bisa happy ya kan? Oke, nih sekarang teman-teman udah punya klien berapa? Intan punya berapa? Ada 2. 2 dari Singapura 1, dari Bandung 1. Singapura sama Bandung. Tania punya berapa klien? Ada 3. Tiga, Dari wih. Kanada, Singapura, sama Jepang. Kanada, Singapura sama Jepang, guys. Oke, kalau Melika dari? Sekarang lagi handle 3 klien, 2 dari US, 1 dari Singapura. Wah, 2 dari US, 1 dari Singapura. Oke, nah ini servis yang diberikan ke tiap-tiap klien apa nih kalau Intan? Kalau aku social media management. Semuanya, 2 itu Iya, 2 itu SMM. mostly di social media. Kalau Tania sama atau gimana? Enggak, kalau aku administratif sama internet research. Oke, administratif sama internet research itu ngapain aja sih? Apa biasanya? Kebetulan kita bantu, ini klien aku itu adalah seorang peneliti akademik ya. Jadi bantuin research-researchnya juga untuk cari-cari data literatur seperti itu. Nah itu yang suka bikin penasaran ya. Biasanya yang butuh VA itu siapa sih? Kamu tadi kliennya apa? Di non-profit organization. Sama klinik satu lagi. Satu lagi klinik. Terus tadi Tania kan ini ya. Yang satu peneliti, Peneliti. researcher, yang satu YouTuber, YouTuber. Iya. Oke. yang satu lagi director digital media sih. Tuh, macam-macam ternyata, macam-macam profesi akan butuh ini ya, butuh virtual assistant. Kalau Melika, orang US-nya itu apa gitu? Yang dari Singapura kebetulan aku handle social media karena dia itu fintech ya, finance. Terus untuk dari US aku handle email marketingnya. Email marketing dua-duanya. Yang satu email marketing, satu lagi dari Google Ads. Jadi aku jadi ads quality rater gitu. Wow, seru sekali memang dunia remote working ini dengan berbagai macam service yang bisa ditawarkan dan kliennya juga macam-macam gitu ya. Kamu yang orang US itu apa? Kliennya apa? Jadi dia life coach juga gitu. Dia ikutan kayak jadi health coach juga gitu. Gitu ya. Nah ini kan seru ya, dan ternyata kalau untuk teman-teman yang penasaran ya, bisa kerja apa aja sih, servisnya apa aja sih seorang virtual assistant, ternyata banyak ya, mulai dari administratif, kemudian social media management, tadi email marketing, apalagi? Dari internet Research, apalagi ya, bookkeeping, Google Ads quality rater tadi. banyak ya gitu. Terus sekarang juga ada lead generation ya kan. Jadi ternyata banyak. Nah, tapi untuk pertama kalinya kalian nemuin aku cocoknya nawarin ini nih, aku cocoknya menjual jasaku sebagai ini. Itu kapan dapat momen itunya? Intan dapatnya kapan? Pas kursus Pas kursus ya. Pas kursus itu kan kita ajarin ya untuk mencari tahu kelebihan kita tuh apa gitu. Jadi yang mana yang lebih bikin kita comfortable dan pede gitu. Sedangkan aku ngerasa karena sosial media itu kan umum ya, jadi mudah dipelajari gitu. Jadi aku pilih
Sosial media. Sebelumnya emang udah seneng ini ngulik sosmed? Enggak. Enggak, jadi baru belajar pas di kursus itu? Masih kursus. Wah. Dan sekarang pede untuk ngasih service sebagai seorang social media manager ya? Pede banget ya. Enggak banget sih, pede aja. Oke, kalau Intan kan gitu nemunya pas lagi di course ya, di SGBV course. Kalau Tania nemu servisnya tuh di mana? Kebetulan sebelumnya kan executive assistant ya, jadi udah ada basic. Tapi di course juga kita ada tambahan-tambahan skill baru sih. Jadi dari situ kebetulan di course juga ada materi internet research kan. Jadi buat memperdalam lagi lah skill itu. Jadi lebih ini, apalagi kan mungkin toolsnya beda gitu ya. Ya, jadi memperdalam jadi lebih ini lagi ya, lebih pede, lebih fokus. Oke. Kalau Melika gimana? Sama dari pas lagi course juga atau kamu sebelum course udah punya ini pede gitu, aku servisnya ini gitu. Pas dari course sih, karena remote working aku mulai dari data entry yang kayaknya ngebosenin banget, tapi ternyata setelah ikutan course ternyata masih banyak yang lain yang bisa kita jelajahi, banyak bidang-bidang lainnya gitu. Dan akhirnya aku nemu passionnya karena ternyata aku suka nulis dan ternyata VA itu bisa offer email marketing. Jadi dari situ aku mulai tertarik dan mulai benar-benar mempelajari email marketing gitu. Oke, gitu. Jadi guys, kalau di SGBV course memang kita akan diajarkan berbagai macam service ya, gitu. Nanti mana yang mau difokuskan, ya terserah kita ya. Kita gimana kepribadian kita cocoknya sama service yang mana, gitu kan. Nanti bakalan ketemu deh. Tapi semuanya diajarin kan ya? Diajarin. Itu asiknya tuh di SGBVA course. Nah, kalau soal PDKT sama klien, nah ini kan yang namanya klien juga harus ada approach-nya ya gitu. Kalian kayak gimana metodenya? Apakah approach direct DM atau mungkin dengan personal branding aja? Kalau Melika gimana? Kalau aku sih yang pasti pertama biasa, karena di course juga diajarin kita untuk approach masing-masing dari potensial klien kita. Jadi emang dari situ aku mulai memberanikan diri pede-pede aja untuk komunikasi dan approach mereka masing-masing gitu. Gitu. Jadi kita ke Instagram orangnya, udah itu ngapain tuh? Langsung DM aja atau gimana? Sebenarnya sih karena aku pemalu, jadi pertama aku cuman kayak like, komen, oh that's good gitu-gitu dulu pertamanya. Namanya juga PDKT, aku nggak akan langsung kayak, tolong dong nih aku nih bisa nih kerja gini, nggak kayak gitu. Enggak ya? Iya. Jadi benar-benar cuman kayak ya engage aja kayak segimana kita jadi kayak followers, suka sama postingan mereka, komen-komen gitu ya. Bener banget. Komen api-api, heart doang gitu juga boleh ya. Bener, cuma kayak like this, like that gitu-gitu aja deh. Oke, itu satu cara tuh ya untuk approach ke potensial klien. Kalau Tania gimana caranya? Kalau kebetulan aku kan approach-nya tidak lewat Instagram ya, tapi lewat Upwork. Nah, di Upwork itu ya kita bikin cover letternya aja yang bagus gitu ya, supaya klien tuh tertarik gitu sama kita gitu, sama service yang akan kita tawarkan. Nah itu bikin cover letter tuh ada seninya juga ternyata ya. Gimana caranya biar kita akhirnya dipilih gitu, di hire kan. Dan di SGBVA course kita diajarin, justru dulu sebelum masuk SGB aku juga itu bikin akun Upwork, tapi terus bingung sama pas harus nulis cover letter. Ini nulis apa nih gitu ya, bingung ya. Ternyata gitu ya, tulis yang bagus gitu. Yang bagus tuh kriterianya gimana? Spill dikit, kasih bocoran. Kayaknya kita jangan terlalu muluk-muluk ya, tapi kita juga pede dengan skill yang kita tawarkan. Dan kalau ini tips juga nih ya, kalau bisa sih kita juga kasih contoh-contoh project yang pernah kita tanganin sih. Oh di situ ya dimasukin ya. Oke, gitu ternyata cover letter kalian tuh kayak surat lamaran gitu ya. Bersama ini saya ingin mengajukan pekerjaan yang ada di lowongan kerja yang Bapak ajukan. Nah, udah pusing-pusing. Udah pokoknya belajar dulu aja. Kalau mau tahu gimana caranya belajar dulu ya. Sama Tania boleh nanti ngobrol-ngobrol ya. Langsung mention aja di komentar Tania gimana caranya gitu ya. Iya, kalau Intan dari mana nih? Approach-nya pakai apa? Selama ini aku ada beberapa media yang aku pakai. Tapi sekarang mostly di Instagram. Caranya kurang lebih sama kayak Teh Melika. Jadi PDKT itu kan nggak langsung DM gitu ya, nggak langsung hai gitu-gitu. Aku VA lo gitu. Nggak, jadi kayak kita setia dulu lah ibaratnya, jadi follower dia, kita love dulu story dia, terus kita komen
yang relate sama postingannya gitu, komen yang selain yang tadi love fire itu, mungkin kita lebih ke kontennya juga kali ya, lebih relate ke konten itu sih. Komentarnya yang relevan ya gitu. Jangan cuman kayak robot gitu kan, copy paste aja terus gitu komentarnya ya, nggak kayak gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya ada klien tiba-tiba nyaut gitu ya, atau di Upwork tiba-tiba masuk tapi terus minta servisnya yang lain, sama kalian diterima nggak kira-kira? Terima aja sih mungkin. Terima aja. Kalau misalnya di luar kemampuan kita gitu, di luar highlight service kita gitu, diterima dong. Terima, Iya, tetap rezeki kan. terima aja ya, walaupun klien mintanya servis yang lain, terima aja Terima aja dulu. Kalau misalnya sekiranya kita bisa kerjain ya kerjain, tapi kalau misalnya kita ragu-ragu, kita kan punya banyak temen ya, apalagi di alumni, kita bisa bagi-bagi rezeki lah. Iya. Jadi tetap terima aja jobnya. Kalau kita bisa belajar dulu, pelajari. Kalau enggak, cari temen yang bisa bantuin ya. Kalau Tania sama juga, Palu gak ada? Sama sih, terima aja selagi ada kesempatannya, opportunity gitu, ngapain dilewatin gitu. Terima aja dulu. Untuk kedepannya jalannya gimana, ya itu tadi kan kita bisa source ilmu di mana aja, tanya teman-teman alumni juga gitu, atau sekarang kan bisa lewat Google, YouTube gitu kan, itu banyak sih. Jadi oke lah, terima ya. Kalau Melika gimana? Sebenarnya aku jujur pilih-pilih karena kalau misalnya terlalu banyak servis yang kita iakan juga, kadang-kadang kita jadi burn out sendiri. Kayak kalau misalnya kita nggak bisa, kita harus belajar lagi, wah jadi nambah lagi pikiran lagi gitu kan. Selama kita capable buat handle sih, aku sih iya, cuman aku pilih-pilih juga gitu. Pilih ya, jadi lebih baik juga ada bagusnya kalau kita fokus juga ya ke service yang memang sudah kita pilih gitu. Nah, oke lah kalau gitu. Nah, kalau kalian berapa lama sih waktu yang diperlukan untuk dapat klien pertama setelah course gitu, Intan? Aku sekitar 5 bulanan teh. 5 bulanan dari course itu, karena setelah course baru keterima CDP. CDP itu apa sih? CDP itu Career Development Program. Jadi Ya. waktu itu baru banget diadain sama SGB ya. Itu batch pertama. Aku iseng-iseng aja tuh daftar. Ternyata keterima kan. Jadi sudah ikut CDP baru alhamdulillah aku langsung dapet klien 2 di hari yang sama setelah CDP itu. Wah, langsung 2 ya? Iya. Waduh, itu emang gara-gara ikut CDP jadi lebih pede atau gimana? Betul, soalnya kan itu aku kan emang gak ada pengalaman banget ya, gak ada portofolio di bidang sosial media ibaratnya ya. Jadi pada saat kita CDP itu ada tugas-tugas dari klien yang emang real. Jadi itu kita pakai portofolio dan ada testimoni juga yang kita pakai buat nambah-nambahin di portofolio. Gitu ya, CDP itu adalah Career Development Program, punyanya SGBVA itu khusus untuk para alumni gitu, supaya mereka bisa ngerasain gimana rasanya kerja dengan real client. Tapi nggak dilepas kok, ada supervisornya ya. Supervisor? Iya. Jadi kita akan diarahkan, oh gini kerjanya, ini kerjanya, di evaluate dulu sebelum dikasihin hasilnya ada ke klien. feedback juga Gitu dari ya. supervisor. Oke, seru kan? Jadi kalau di SGBVA course seru, banyak fasilitasnya. Nah, kalau Tania berapa lama dapat kliennya nih setelah course? Kebetulan dapat klien itu 2 minggu setelah course selesai. Wih, itu termasuk cepet loh ya, 2 minggu. Itu kenapa bisa dapat, gimana tuh caranya? Iya, langsung coba ke platform Upwork ya. Ya tiba-tiba langsung aja sih. Tiba-tiba langsung aja? Nunggu berapa lama sih? Atau itu begitu kamu apply tuh yang udah submit proposalnya baru berapa orang atau udah banyak? Kebetulan waktu itu ingat yang pertama itu udah 10-an sih. 10 ya? 10 ya. Tapi dicoba aja kan baru awal-awal ya. Jadi nyoba aja lah gitu. Nyoba ternyata masuk Ternyata tembus ya? masuk, ya. Wih, keren banget. Dapat orang mana waktu itu? Kanada. Kanada ya? Dan Ini klien yang asalnya di Upwork, tapi setelah selesai project di Upwork lanjut di luar platform. Iya. Oh, jadi ngontak langsung gitu ya. Jadi sekarang masih sama dia. Wah, keren. Ternyata bisa seperti itu juga ya. Asalnya dapat kerjanya dari platform yang online job itu, nanti bisa lanjut di luar ya gitu. Karena kalau di platform terus ada potongan ya. Ada fee. Kalau di luar kan nggak langsung, keterimanya full ya. Iya gitu. Kalau Melika gimana? Berapa lama nih dapat kliennya? Aku ada 1,5 bulan deh sejak course beres itu. 1,5 bulan. Dapatnya langsung orang mana waktu itu? Yang waktu itu aku kebetulan dapatnya dari Tinder ya, dari Tinder group. Tinder group itu alumni, grup alumni itu dapat orang Lituania.
Wah, Ya. orang Lituania. Iya. How random ya gitu. Grup Tinder tuh bukan grup cari jodoh bukan ya, tapi cari klien. Jadi di SGBVA Course kita punya fasilitas, ada satu grup isinya info lowongan kerja yang bisa diakses seumur hidup gitu ya. Tuh satu lagi tuh kelebihan dari kita-kita yang kursus di SGBVA ya. Dapat tuh dari Tinder orang Lituania. Kerjaannya apa waktu itu? Lead generation. Lead generation. Masih lanjut sampai sekarang nggak? Kebetulan nggak, karena per project waktu itu. Per project udah beres sudah gitu ya. Oke, jadi emang kerjaannya itu ada yang per project, ada yang memang full time gitu ya, manjang, ada yang kontraknya juga pendek-pendek, macam-macam lah ya guys ya. Paling panjang kalian pernah dapat kerjaan berapa bulan? Intan berapa bulan? Aku karena ini baru ya, jadi sekarang baru 4 bulan, kurang tahu sih ke depannya. Tapi Mudah-mudahan mudah-mudahan lanjut. aja, karena ini klien aku mau ekspansikan ke Indonesia. Dan kemarin sempat agak nyentil-nyentil juga katanya, Intan nanti jadi country lead katanya. Mungkin ya diperpanjang terus mungkin, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. Kalau Tania berapa lama berarti? Dari awal sampai sekarang masih sih. Masih lanjut. Masih ya kurang lebih 8 bulanan. 8 bulan itu lama loh ya, ya lama kan. Biasanya kan ya per project atau misalnya kontrak per 3 bulan dulu gitu ya, nanti pindah lagi cari klien lagi. Tapi kalau kayak udah sampai 8 bulan tuh lama banget loh ya. Nah, kalau Melika paling lama berapa lama? So far berarti sekarang tuh yang 3 bulan, cuman emang projectnya 6 bulan dulu. Tapi dari situ kita lihat emang kalau misalnya ada project lagi, katanya sih mau manggil aku lagi, katanya gitu ya. Kasih tahu dong guys, gimana sih caranya untuk ya itu ya bisa maintain lah ya, kita harus bisa memaintain kan hubungan dengan klien. Gimana kalau tips-tips dari teman-teman gimana? Always one step ahead. Always asik, always one step ahead. Harus selangkah lebih maju lah dari klien. Kita harus inisiatif juga memberikan istilahnya masukan-masukan untuk kemajuan perusahaannya klien lah. Gitu ya. Jadi ngasih masukan, inisiatif. Kalau Tania? Kayaknya komunikasi ya. Kita harus responsif, proaktif juga. Jadi kita bisa terus panjang sih partnership-nya gitu. Kalau Melika apa punya tips khusus kan, mungkin sebulan sekali ngirim oleh-oleh Bandung misalnya gitu. Kalau bisa dikirim ya ke US ya. Kalau buat aku sih yang pasti kasih kalau pengalaman ke klien, kalau yang pengalaman yang kita kerja tuh positif semua gitu. Usahakan nggak ada negatif-negatif pengalaman dari klien gitu. Selalu dengar feedbacknya, terus selalu juga kadang kita minta juga, jadi jangan sampai kita nunggu feedback, kita kayak nunggu gimana nih kira-kira kerjaan kita kayak gini, oke nggak? Kalau misalnya nggak, apa nih harus kita perbaiki gitu. Ya, yang pasti selalu dengar komentar dari klien ya. Nah ini udah anggap aja kliennya nggak lagi nonton gitu ya, kita ngerumpiin klien kita ngerumpiin. Sebenarnya klien yang ideal itu yang kayak gimana sih gitu? Menurut kalian klien yang baik, yang ideal itu yang kayak gimana? Yang ideal. Kalau menurut aku sih bisa kerjasama dengan kita secara baik ya, maksudnya nggak harus nggak harus kita yang selalu minta feedback atau gimana gitu. Jadi dia juga ngasih arahan, saling lah gitu. Kita bisa saling sama-sama kerja berkoordinasi dengan baik. Kalau menurut aku sih gitu ya. Menurut Tania klien yang ideal itu yang kayak gimana? Sama sih, kurang lebih seperti itu ya. Jadi dia juga terbuka untuk masukan-masukan dari kita gitu. Jadi kita kan sama-sama nih untuk mengembangkan usaha dia atau apa gitu yang dia perlukan gitu. Melika sama juga? Enggak. Kalau aku sih yang ngasih jelas ya, yang ngasih tugasnya tuh jelas ke kita. Jadi kita tuh kayak nggak menerka-nerka dia maunya apa sih gitu. Kalau buat aku sih klien yang ideal tuh yang kayak gitu, yang jelas projectnya ini, kerjanya tuh A to B itu kayak gini, A to Z kadang-kadang. Nah dari situ dia expect-nya apa-apa gitu. Sejelas itu sih yang paling ideal. Paling ideal ya. Dan bikin kita nerka-nerka gitu. Ya. Tapi ditanya klien ideal seperti apa, kok nggak ada yang jawab yang bayarannya gede ya? Itu sih bukan ideal lagi, itu syarat itu. Jadi Syarat utama Nggak ada yang mau dibayar gede apa ini ibu-ibu ini ya? Aduh, semuanya komunikasi lah gitu, arahan yang jelas gitu. Tapi bener ya emang ya, kalau punya klien yang kayaknya menyerahkan semuanya ke kita enak sih ya. Tapi kita kadang suka bingung sendiri juga, ini harus ngapain nih? Nggak ada arahan, nggak ada ekspektasi gitu ya. Sebenarnya kita kerja kan sebenarnya harus ada targetnya gitu ya. Ada juga evaluasinya dari klien
klien gitu, dan juga ada bayaran yang memuaskan in Betul the end sekali. gitu ya, gitu. Pada nggak butuh duit nih kayak ini kerjanya nih. Ya, oke. Kalau misalnya buat teman-teman yang lagi nonton BBC nih, kasih dong tips untuk dapetin klien. Menurut kalian apa? Intan, tipsnya apa? Tipsnya kalau menurut aku, buat aku pribadi yang mungkin zero experience ya, kita pertama-tama kan apa value yang kita bisa berikan ke klien ya. Pertama-tama kita harus mau belajar. Iya. Yang kedua kita harus proaktif untuk approach sama klien, sama kita juga harus mau nyoba beberapa media. Misalnya kita stuck tuh di Instagram. Terus kita mau pindah ke LinkedIn, mungkin kita bisa terapin strategi yang berbeda sesuai dengan istilahnya audiens yang berbeda kan ya. Iya, Gitu. gitu ya. Aku sih itu. Harus mau nyoba. Oke, kalau menurut Tania apa tips and trick untuk dapetin klien? Jangan puas dengan kemampuan sendiri ya. Jangan cepat puas gitu maksudnya. Jadi kita terbuka untuk cari ilmu baru gitu, tools baru, dan juga jangan lupa untuk tebar benih kemana-mana gitu Asik. supaya peluangnya semakin besar gitu ya. Tebar benihnya tuh gimana? Apa-apa? Jadi kayak misalkan kita kan platform banyak ya untuk mencari kerja gitu, mencari klien. Terus bisa juga melalui networking gitu ke teman-teman sesama alumni atau mungkin rekanan-rekanan gitu. Seperti itu sih. Oke, kalau Melika gimana tipsnya? Sih, aku yang paling suka itu your network is your net worth. Jadi bener-bener network yang kamu punya itu adalah ya kayak apa ya, semacam aset kamu deh gitu buat kamu dapetin klien itu. Yes, gitu ya. Jadi ya tebar benih sebanyak-banyaknya juga ya, banyak. Dan di SGBVA Course ini kita alumninya udah sampai 10.000 orang lebih. Itu sebesar itulah networking kita ya di dalam komunitas ini aja. Belum nanti pas kita gaul keluar sama klien, dapat rekomendasi gitu dari kliennya kan, makin luas aja gitu jadinya. Nah, kalau ngomongin soal klien ideal gitu tadi, terus juga kalian ngebatasin nggak sih, misalnya aku kliennya hanya mau yang perempuan aja misalnya, atau aku kliennya hanya mau coach aja atau gimana? Niche ya, pasti kita punya niche-nya ya. Tapi untuk menyaring itu gimana sih langkahnya, Intan, ada nggak? Kalau aku sih kalau untuk gender nggak membedakan ya Teh ya. Terbuka aja untuk baik harus perempuan atau laki-laki, nggak ada ini sih, nggak ada persyaratan. Terus untuk niche-nya, kalau saat ini karena aku kerjanya sama bidang personal development gitu ya, kayak personal development coach gitu di yang non-profit organization ini, sama di klinik ini, mungkin seputaran itu aja dulu yang kira-kira aku udah familiar gitu. Cara nyaringnya gimana tuh? Cara nyaring, maksudnya nyari Supaya nanti yang datang ke Intan tuh ya emang orang-orang itu gitu. paling kalau untuk sekarang sih aku kayak follow-follow yang sejenis itulah. Oke. Yang biar ada gambaran gitu, nggak terlalu jomplang mungkin ya. Kalau kita ke fashion atau apa mungkin harus berbeda lagi ya, berbeda di strateginya atau segala macam. Kalau ini kan mungkin udah lebih tahu ya Teh ya. Oke, itu boleh dicatat loh, itu kuncian juga ya. Jadi kalau kita mau nyaring klien-klien mana, profesinya apa sama semua misalnya, berarti follow-follow aja dulu. Follow dulu, iya. Follow-follow yang memang sama Dilihat, profesinya itu iya. semua gitu ya. Kalau Tania gimana? Kalau aku sih kalau nyaring klien sebenarnya aku selalu membuka peluang yang ada ya. Jadi walaupun niche juga misalkan kita sudah pilih niche kita apa, tapi kalau ada peluang yang masuk kita mampu ya dicoba. Kebetulan kan klien aku juga beda-beda gitu ya. Ada yang researcher, ada YouTuber gitu, ada director. Jadi ya dicoba aja. Iya ya, kamu nggak ada niche Enggak tertentu ada, ya? ya. Jadi kayak palu gada aja Iya, gitu. iya. Jadi nggak terlalu disaring gimana juga ya, gitu. Kalau Melika ada disaring gitu nggak? Kalau aku sebenarnya sampai sekarang yang aku masih suka follow-follow tuh emang coach, lebih kayak ke finance coach, kayak health coach juga gitu. Nah dari situ aku coba bikin personal branding. Kalau misalnya di profile LinkedIn aku, di profile IG aku, itu aku suka share story-story yang lebih ke personalize gitu. Jadi lebih ke yang lebih relate lah sama orang-orangnya gitu. Jadi dari situ aku coba ngambil niche-niche yang emang untuk coach-coach itu gitu. Nah, catatan juga ya guys, personal branding, bikin konten-konten yang memang ditujukan khusus untuk potensial klien yang mau kamu ini grab gitu ya, gitu. Oke. Nah, teman-teman, coba ceritain dulu dong. Ini kan semuanya udah punya kliennya lebih dari satu nih, gitu. Sedangkan juga ibu rumah tangga kan, ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami gitu. Bagi waktunya gimana ini? Ini coba yang kliennya paling banyak dulu nih. Gimana? Tiga nih gimana? Gimana ngaturnya? Kayaknya ya time management, terus ada to-do list ya, to-do list untuk
keperluan pribadi dan keluarga sama to-do list pekerjaan kita dengan klien sih, kayaknya seperti itu. Jadi supaya kita nggak bentrok kan ya, jadi kita udah ada to-do list-nya, mana yang prioritas mendesak, mana yang bisa dinanti-nanti dulu gitu, kayak gitu sih. Mana yang bisa disambi sambil nyuapin anak iya. gitu ya. Kalau Intan gimana? Sama sih, lebih ke di time management kita harus bedain mana yang kayak personal sama family time sama yang didedikasikan untuk kerja. Jadi ada skala prioritas juga seperti yang Teh Tania bilang. Jadi nggak kecampur gitu antara yang sifatnya ada pekerjaan dan pribadi gitu. Kalau Melika gimana? Iya sih, kalau aku mulainya dari bikin rutinitas dulu. Jadi di saat rutinitas kehidupan sehari-hari kita udah fix, nah baru kita bisa masukin klien di situ. Kira-kira masih ada waktu lebih, tambah lagi deh kliennya. Gitu. Berarti evolve-nya round ini dulu ya, prioritasnya keluarga dulu. Betul. Rutinitas keluarganya di jam-jam berapa aja, yang kosong baru untuk kerja remote gitu ya. Benar. Bagus banget itu. Coba teman-teman juga coba terapkan gitu dulu ya. Kira-kira ditulis aku aktivitas hariannya rutinnya apa sih, baru kelihatan ya habis itu ya. Oh, ternyata aku masih punya waktu nih. Biasanya ini waktu jam 4 sampai jam maghrib itu aku scrolling ya gitu, atau enggak drakoran. Nah, ternyata itu bisa dipakai untuk kerja gitu ya. Iya, lebih produktif gitu, jadi dapat cuan juga. Bener nggak? Wow, giliran cuan aja, bener banget. Semangat ya. Oke, tapi pernah nggak sih kalian ngerasa kayak aduh capek juga nih ya gitu. Aduh 2 klien, 3 klien loh, capek nggak sih? Pernah ngerasa gitu nggak? Pernah. Nah ya, sampai segimana ya Intan? Kamu sampai nangis di pojokan Sampai kulkas enggak nggak? sih? Sampai karena deadline-nya ada yang benar-benar dekatan banget kan, jadi sempat burn out juga. Tapi ya itu biasa sih ya di kerjaan. Gak ada yang istilahnya kerjaan itu nggak ada yang mudah ya. Di even di full time worker, di remote worker juga pastilah mengalami yang namanya sekali-sekali burn out itu. Ada ya? Iya. Ngalamin juga Tania? Iya sih, kadang-kadang aduh gini amat ya buat nambah-nambah pundi-pundi dolar gitu ya. Sampai harus begadang gitu. Waktunya jadi siang jadi malam, malam jadi siang ya kayak gitu sih. Tapi ya itu kan memang kita udah harus konsisten ya. Kita memang udah memilih untuk ada klien, ada pekerjaan ya kita harus tanggung jawab gitu. Iya, karena memang sudah memilih jalan itu ya udah komit ya. Jadi semua konsekuensinya dijalanin ya gitu. Dan balik lagi ke why-nya, kenapa gitu. Ya, karena ya ingin punya penghasilan tambahan gitu kan, ya kan? Pengen lebih berdaya, jadinya dijalanin ya, kuat ya. Melika pernah ngerasa overwhelmed gitu nggak? Oh pasti dong, namanya manusia ya. Ada batasannya, kadang capek banget gitu. Tapi ya kembali itu, kenapa kita pengen kayak gini ya? Nambah pundi-pundi cuan itu lah gitu. Jadi kembali lagi why-nya itu tetap. Setiap kalau misalnya kita mulai kayak, aduh gini-gini banget. Kenapa ya kita kayak gini? Oh karena gini. Oke semangat lagi gitu. Ada kalau di rumah support system kayak suami atau mungkin ada orang tua atau keluarga, ada nggak gitu? Ada dong. Ada suami. ya? Suami yang paling Iya, utama ya? Paling utama. Karena pasti kayak tadi balik lagi ke time management ya. Setiap aku mau jadwalin sesuatu, aku selalu diskusi dulu sama suami. Kayak ini aku mau ada meeting atau aku lagi ada kerjaan ini. Jadi sinkron lah. Kayak misalnya bagi-bagi tugas di rumah juga gitu Teh. Udah ngerti bahwa kalau ini waktunya untuk kerja gitu ya. Udah kayak tag team aja. Tag dulu, aku kerja dulu ya. Kamu jaga anak-anak. Tania kayak gitu juga nggak? Iya sama, support system utama itu suami sih, karena kan dengan ridho suami juga ya, supaya berkah gitu kita kerja. Ya kayak gitu, kalau misalkan pas lagi ada deadline yang belum selesai, tolong jaga anak-anak ya, titip dulu, jangan ganggu gitu kayak gitu. Papa, mama lagi mau ini ya, mengangkat harkat keluarga. Gaya. Kalau Melika sama juga disupport banget. Sama alhamdulillah. Jadi emang dari awal pun tahu remote working dari suami sebenarnya gitu. Kayak aku, aduh kenapa ini pandemi, aku nggak bisa kerja lagi nih gitu. Industri aku tuh collapse banget, tourism gitu segala macem. Datang lah nih suami, nih coba ini remote working, kayak gitu katanya. Oh, oke deh, jadi sampai sekarang kalau misalnya aku capek pun kan kamu yang mau ngerjain gitu kan. Jadi kayak oke gitu. Saling support lah emang. Iya, nah selain dari suami dan orang-orang rumah, seberapa besar sih support dari komunitas SGBVA nih? Nggak, kalian pernah ngerasain nggak ada support apa gitu? Besar banget. Besar banget ya? Karena di komunitas itu kita selain sharing-sharing pengetahuan, kadang kan sharing klien.
sharing project dan segala macam. Terus aku juga sampai sekarang masih keep in touch sama beberapa temen yang satu batch gitu. Jadi di saat ada masalah atau apa, curhatnya sama mereka kan, karena mereka lebih relate, bukan dari luar dunia remote worker gitu teh. Sampai sekarang masih silaturahmi sih. Masih ya. Iya. Dapat klien pertama dengarnya dari temen juga ya. Iya, dua-duanya ini dari networking. Dari networking Iya. ya, dari temen Dari temen di SGB. di SGBVA. Kalau Tania seberapa besar nih, pernah ngerasain nggak ada apa gitu impact dari komunitas kita yang besar ini? Besar banget sih ya, support positive vibes banget kan gitu. Jadi pada kita tuh alumni-alumni itu nggak pada pelit ilmu ya. Jadi kalau kita misalkan ada tools baru kita nggak ngerti, kita bisa tanya, terus kita bisa belajar bareng gitu. Jadi itu supportnya besar banget sih. Iya. Selain juga kalau misalkan ada kliennya dari salah satu alumni butuh VA lagi gitu, bisa ditawarkan ke kita. Iya, kita sharing kerjaan ya. Betul. Ada juga yang bikin tim segala macam Iya, gitu ya. collabs gitu. Collabs ya. Melika pernah ada apa nih dari komunitas SGBVA? Iya, alhamdulillah kita juga sempat jadi bikin kayak agensi-agensi gituan loh Teh. Pernah, ya? Dari Teh Adel juga sebenarnya. Jadi ada tugas gitu. Dan dari situ tuh kita sampai sekarang silaturahmi juga gitu. Setiap kita ada butuh bantuan apa, misalnya ini ada project ini nih, kita sharing gitu kan. Ya suportif banget sih emang. Iya, keren ya. Jadi ya itulah memang apa yang bisa didapat real value-nya adalah ya networking-nya ini ya sangat besar sekali, besar banget. Oke, nah kalau misalnya pernah nggak kalian ngerasa gitu ya? Tadi kan udah bener-bener capek gitu, terus kayak aduh pas suami juga lagi nggak bisa bantuin, nggak bisa handle anak, semuanya tuh kayak bentrok gitu. Pernah ngalamin bentrok nggak sih urusan rumah sama urusan kerja remote ini? So far aku sih belum. Nggak pernah bentrok. Belum sih, Aman-aman karena aja. dijadwalin Udah dijadwalin jadwal ya. Melika juga aman. Iya. Kalau seandainya ada itu momen dimana harus milih gitu, karena dua-duanya berbarengan, gimana tuh? Paling minta tolong backup. Backup ke? Kalau siapa? misalnya berhubungan dengan pekerjaan, kita tanya ke komunitas ya, tanya ke teman yang dekat lah gitu, yang kira-kira sanggup untuk mengerjakan pekerjaan itu. Kalau misalnya yang berhubungan dengan keluarga, kita bisa minta backup dari orang yang kita percaya gitu. Iya. Gitu ya? Gitu, minta backup aja atau gimana? Bisa, atau kalau enggak kita komunikasi lagi sama klien kita gitu. Kalau misalkan kita ada di keluarga lagi ada kepentingan atau apa gitu, jadi bisa minta waktu atau seperti apa ya, komunikasi aja lah gitu. Baik dengan keluarga maupun dengan klien. Kalau sama klien emang bisa ya kayak gitu ya, minta kayak pengertian gitu. Kalau Bisa untuk remote sih, working. apalagi kan kadang karena time zone-nya beda gitu. Aduh di sini masih dini hari, gimana nanti tunggu pagi aja ya. Oh ya nggak apa-apa. Ngerti ya mereka juga ya. Ngerti. Nggak akan gitu. jadi gimana-gimana gitu, enggak kan? sih. Yang penting ya beres sih. Nggak akan jadi SP1 gitu. Oh enggak. Enggak ada ya remote working, nggak ada SP1, SP2 kayak gitu, nggak ada ya. Nggak ada ya. Yang ada apa paling evaluasi aja, feedback ya dari klien kayak gitu ya. Revisi paling. Melika kalau suruh milih nih, misalnya bentrok nih kerjaan remote sama keluarga, gimana tuh ngatasinnya? Yang pasti pertama aku tanya dulu ya, support yang lain apakah masih tersedia, misalkan dari orang tua aku, misalnya atau orang tua suami gitu kan, masih bisa diminta bantuan nggak? Kalau misalnya emang nggak bisa banget ya, itu emang bener kata Tania tadi bilang. Jadi kita bilang ke kliennya, komunikasi itu memang penting, apalagi yang beda time zone. Sebenarnya itu paling gampang tuh yang beda time zone, jadi nggak terlalu bentrok sama kitanya gitu kan. Cuman ya itu kembali lagi ke kliennya, apakah kliennya oke dengan keadaan kita yang seperti itu gitu. Kalau nggak ya kembali lagi diskusi lagi dengan keluarga lagi, tolongin dong gitu. Demi cuan. Please. Ini urusan duit nih. Gitu ya. Tolong bantuin. Oke. Nah, kalau misalnya kayak sampai kejadian kayak gitu sekarang kan belum ya gitu, kayaknya wah gitu kan pasti stres ya gitu. Tapi ya kerjaan pasti selalu ada stresnya ya. Walaupun kita kerjanya nggak usah sambil commuting pulang pergi ke kantor gitu. Tapi stres tetap ada ya kadang-kadang ya, ada ya. Pasti. Kalau lagi gitu kalian mengatasinya gimana untuk mengatasi stresnya? Paling nonton sih. Nonton. Me time-nya larinya ke nonton gitu. Atau enggak main sama anak. Nah, sama anak. Iya. Jadi kerjaannya udah simpan dulu Simpan deh. dulu, iya. Ah. Nanti lagi deh gitu. Toh nggak diawasin sama bosnya langsung Betul, ya. karena yang penting kan sebenarnya tanggung jawab kita terlaksana gitu kan. Iya, Tapi iya. kalau lagi udah stres banget, tinggalin dulu lah gitu. Itu enaknya kita remote working, bosnya tuh nggak yang Nggak nongkrongin lihat. di ruangan sebelah gitu ya. Iya. Iya. Kalau Tania ngapain untuk ngatasin stres?
Ya istirahat dulu lah, terus relaksasi, terus kalau misalkan kan depan laptop tuh lama ya, keluar dulu lihat-lihat pemandangan apa gitu. Apalagi kita kerja di mana aja ya, bisa lihat yang hijau-hijau dulu gitu, lihat pemandangan dulu gitu, kayak gitu sih Kayak paling. gitu ya. Melika? Iya, aku sama. Aku juga main sama anak. Jadi laptop aku tutup dulu, baru main dulu. Nanti kembali lagi kalau sudah agak relax gitu. Ya, jadi ya tetap ya, apalagi kita kan kerjanya misalnya sendiri, kalau ngantor kan masih bisa ada temen ngobrol gitu ya, gosip dulu di pantry gitu kan. Kalau ini kan nggak bisa ya, Nggak semua bisa. Gosip sama siapa? gosip sama siapa, semua Gosip dihandle sama sendiri. temen paling di WA. Oh, atau curhat sama ChatGPT. Iya, benar. Tapi ChatGPT tuh bisa jawab ya gitu. Bisa ya ini. Bisa jadi teman curhat. Bisa jadi teman curhat. Aduh, kalian udah sedesperate itu curhat sama ChatGPT. Aduh, remote worker banget ya. Nah, kembali ke soal menjaga kepuasan klien gitu ya. Kita kan juga harus memanage ekspektasi klien ya. Gimana sih upaya-upaya kalian supaya klien tuh puas gitu? Intan biasanya ngapain aja? Yang tadi Teh Tania sama Teh Melika bilang yang komunikasi itu, buat aku sih penting. Kayak pernah aku ada di satu titik kebingungan karena kita terlalu dikasih kebebasan untuk bekerja itu ya. Jadi aku disuruh pegang sosmed, katanya terserah mau dibawa kemana. Nah, gitu. itu terserah, itu antara enak dan bingung ya. Terus setelah itu ada beberapa kerancuan, jadi aku sampai request special meeting gitu ya sama dia untuk nanyain, memastikan lagi. Sebenarnya ekspektasi klien tuh ke aku tuh kayak gimana gitu ya. Jadi kita sama-sama enak, dari aku enak, dari dia enak gitu ya. Jadi ada apa namanya, ada goals yang benar-benar jelas gitu, nggak rancu. Kayak gitu aja sih, paling di-clearin lagi seperti apa ekspektasi dari klien, maunya kayak gimana, KPI-nya seperti apa gitu. Misalnya kalau dari sosmed kan dia pengen reach-nya itu seberapa banyak sih, atau mungkin kalau masih baru bisa di ini growth-nya tuh berapa persen gitu kan, nggak muluk-muluk misalnya langsung 1 juta follower gitu ya. Mungkin dari awareness dulu gitu. Gitu ya, jadi memang udah ajak ngobrol aja Iya, ajak bareng ngobrol gitu aja. ya. Tania ada tips khusus untuk supaya klien tuh seneng mau panjang gitu kerja sama kamu? Ya selain itu tadi ya komunikasi gitu ya, terus kita juga kalau kadang kan kita udah ngasih kerjaan kita ke klien ya, tapi dia lama nggak ada kabar, nggak ada respon gitu ya. Jadi kan kita kadang-kadang mikir, ini gimana nih, ini terusin apa nggak, ini bener nggak gitu. Ya tapi kita juga jangan terlalu kepo nanya-nanya, kan ada juga tipe klien yang aduh kalau kita terus-terusan tanya itu Malah nggak nyaman ya. jadi ya take your time dulu dan paling kita ngingetin sedikit-sedikit ya, itu aja sih. Dan diperjelas gitu apakah kerjaan kita sudah sesuai ekspektasi, apa ada yang perlu ditambahkan, apa ada yang perlu direvisi, kayak gitu sih, jelas aja. Kalau Melika ngapain biasanya? Iya, sama aku juga lebih sering tanya. Iya, tapi nggak terlalu kepo ya. Jangan sampai kayak kliennya tuh kayak ngerasa kamu tuh terlalu deket gitu. Jangan terlalu chat lah terus-terusan gitu. Tapi tetap nanya kayak, is this okay gitu. Kalau misalnya ada yang kurang kak, kalau misalnya kita kasih, kadang kita ngasih ide ke mereka pun itu sebenarnya kayak nambah value kita juga gitu, kayak oh berarti dia tuh ngerti ya project ini ya, terus kayak kebayang ya ke depannya kayak gimana. Itu kadang-kadang kepuasan klien juga ada di situ gitu. Jadi ada sedikit-sedikit, jangan terlalu banyak, bukan karena biar dia nggak nyontek, tapi maksudnya biar kliennya pun nggak terlalu ngerasa kayaknya nih anak so tau deh, nggak gitu juga gitu. Jadi di porsi yang secukupnya ya. Secukupnya ya. Oke. Aku pernah nih soalnya guys ngobrol sama seorang temen yang udah selesai gitu ya kursus, tapi dia masih belum berani untuk reach out ke potential klien, belum berani untuk nawarin service gitu. Karena dia bilang aku takut mengecewakan klien gitu, takut nanti pas ketemu klien taunya akunya nggak tahu apa-apa, akunya bodoh. Pernah nggak sih kalian ngerasa kayak aduh aku takut dianggap bodoh nih sama klien gitu? Aku pernah. Pernah ya? Pernah. Ah. Karena emang nggak relate kan sama background, sama kerjaan, sama kerjaannya sekarang itu nggak relate. Jadi aku merasa pengetahuan aku tuh belum cukup gitu teh. Jadi ini gimana mau ngerjain kerjaannya tapi ilmunya belum ada. Jadi aku lebih fokusin di belajar dulu sih waktu itu. Tapi pernah ada ya perasaan Pernah aduh banget. gimana nih kalau klien nanti nganggap ini kok nggak tahu apa-apa gitu Ini ya. kok kayak begini gitu, nggak sesuai yang diharapkan dia. Pernah kok. Pernah ya. Pernah. Tapi ternyata terbukti sekarang Alhamdulillah. dua lancar. klien deh. Iya. Tania pernah nggak kayak gitu? Kadang pernah sih ya, kayak misalkan dia minta apa, terus aduh ini
ini aku nggak pernah pakai nih tools ini gimana, tapi untungnya sih kliennya baik ya, dan kita juga harus jujur sih, aduh saya nggak pernah pakai tools itu sebelumnya, kasih saya waktu untuk mempelajari, atau bahkan terkadang kliennya ngajarin langsung sih, ya udah aku kasih tahu step-stepnya kayak gitu sih. Ya gitu ya, itu Iya. juga bagus loh, jujur aja gitu. Kalau klien nanya, kamu bisa ini nggak? Kalau bisa ya bisa, kalau nggak ya bilang aja, kasih saya waktu untuk belajar ya. Iya, Itu kasih saya waktu untuk belajar, atau kalau misalkan kliennya bersedia untuk ngajarin dulu sih, kita terbuka, boleh. ya malah klien akan lebih appreciate ya, gitu kan. Malika pernah ngalamin juga nggak kayak gitu? Pernah banget awal-awal, apalagi kayak kita yang belum tahu apa-apa terus langsung dikasih tahu nih loh toolsnya tuh ada Trello, ada Asana, ada Canva. Apa ini, gimana cara mengerjakannya, gimana kalau kita salah, itu pasti ada awal-awal gitu. Takut meledak lah laptopnya gitu kan. Takut banget. Kan udah nggak pegang laptop 7 tahun. Tuh. Iya, takut banget serius. Tiba-tiba ada yang gerak sendiri apa? Iya, bener. Di Google Docs itu ada yang gerak saja. Apa ini hantu gitu kan? Pengalaman nyata ya. Iya, pengalaman bukan dibuat-buat ya. Emang aku nggak aware sama kemajuan teknologi di sekarang itu sudah sepesat itu gitu. Padahal cuma beda mungkin 3 tahun 4 tahun dari terakhir aku kerja itu udah ada Udah tools kayak baru gitu. ya. Ketinggalan banget lah. Ketinggalan. Terus waktu itu nggak nanya sama suami gitu misalnya? Ih, malah bareng suami itu apa? Katanya gitu. Jadi kita sama-sama belajar gitu. Malah jadi kayak dua-duanya ngeliatin Iya, laptop, itu kenapa apa itu? Untung bukan mistis ya, ternyata Iya. itu ada orang lagi kerja juga juga ya. bareng. Wah, ya sekarang eranya memang apa namanya, era Digital. digital kolaboratif gitu ya. Iya. Gitu. Jadi kita kerjanya bisa pakai tools-tools yang kolaboratif gitu kan. Aduh, seru ya berarti ya remote working ini, bener-bener ya. Nah, ceritain lagi dong kalau misalnya yang membanggakan dari karir teman-teman sebagai remote worker ini sekarang apa sih? Udah ada pencapaian apa nih? Misalnya Melika ada pencapaian apa? So far sih aku paling seneng udah ngurusin sosial media. Ternyata ada yang ngeliat, karena aku tahu skill sosial media aku tuh nggak segitunya. Terus kayak ada yang ngeliat gitu, terus nge-like, oh ternyata aku bisa loh nge-post sosial media yang emang engage gitu sama follower-follower. Terus ada yang nge-like juga gitu. Oh, ternyata aku berhasil gitu. Sampai bisa growing akunnya klien tuh kayak puas banget ya. Bener banget ya. Itu satu tips juga saat kita punya project, terutama misalnya SMM gitu ya, menghandle sosial medianya Instagram misalnya, buatlah IG itu seolah-olah akun punya kita, ya Bener kan? banget. Dengan itu kita liatin terus, energi kita tercurah ke situ, kemungkinan untuk cepat berkembangnya juga besar ya. Bener banget. Bener ya, bener kayak gitu nggak? Dibanding kalau misalnya kita oke hanya terima kerjaannya terus udah cuek aja gitu, cuma sekedar menunaikan kewajiban gitu ya. Itu nanti klien juga bisa ngerasa ya walaupun jarak jauh ya. Iya, sebenarnya iya. Langsung klien pun kadang-kadang langsung ngasih feedback pun di situ gitu, kayak kamu ngerti gak sih kita view kita tuh dari mana gitu, point of view kita tuh dari mana gitu. Jadi dari situ, oh itu itulah kepuasan tersendiri sebenarnya dari situ gitu ya. Tania pernah ada pencapaian apa nih sebagai seorang remote worker? Kayaknya sih kerjaan kita kepake ya, itu di-appreciate banget, itu aduh itu pencapaian luar biasa buat aku gitu ya. Ternyata dengan usia aku segini, dengan banyaknya teknologi baru, ilmu baru, kita juga masih bisa belajar, masih bisa bermanfaat buat orang lain sih itu. Selain ya bisa menambah income untuk kita ya, kayak gitu. Ya itu sih pencapaiannya. Asik. Feedback positif sampai akhirnya manjang long term itu pencapaian. Wah, udah deh gitu ya. Kalau klien udah bilang good job, wah, tambah semangat. wah nggak tahu mau apa lagi Pak, itu saya sampai kadang-kadang lupa udah waktunya kirim invoice, lupa ya. Bener lupa, nggak mungkin lupa ya kalau kirim invoice, nggak mungkin lupa, pakai Ada alarm. jadwalnya. Iya, untuk kirim invoice nggak pernah lupa ya, pakai alarm. Oke, nah kalau misalnya sekarang ini kan katanya remote working menjamur ya gitu ya. Wah, makin banyak yang menggelutinya. Kemudian juga dari dunia kerja katanya 2025 tuh akan banyak yang di layoff karena masuk resesi segala macam gitu ya. Menurut kalian seberapa amankah pekerjaan remote working ini? Kalau lihat banyak saingan di luar, juga pekerjaan kayak kondisi dunia lagi kayak ya serba nggak menentu gitu ya. Jadi remote worker tuh segimana amannya sih? Kalau menurut aku sih cukup aman ya Teh, selama kita bisa nge-maintain hubungan dengan klien itu sendiri, terus selama kita nggak puas dengan pencapaian kita sendiri, terus belajar hal-hal baru, jadi kita juga ada skill yang baru, walaupun misalnya masih di bidang yang sama, tapi lebih diasah lagi lah gitu. Jadi kita juga
lebih profesional. Iya, gitu. Tania gimana? Kalau menurut aku aman sih ya, walaupun banyak juga VA sekarang bertambah banyak, orang-orang yang butuh VA juga banyak gitu. Jadi jangan khawatir lah, pasti banyak juga yang memerlukan layanan kita sih, servis kita. Masih yakin ya? Yakin sih. Yakin ya. Melika yakin juga? Oh, yakin banget. Harus yakin, karena kalau misalnya kita nggak yakin, jadi kita jadi nggak pede, kita jadi banyak overthinking, jadi kitanya nggak akan kemana-mana gitu. Selama kita pede ya kita maju terus gitu, kita cari lagi. Tepuk tangan lu dong, waduh ini. Aduh, kasih pertanyaan serius gitu ya. Padahal tadi kita lagi ngobrolin harga mangga, sekarang ada 10.000 Cin. Ya, mau buka just tip ini tapi dikasih pertanyaan serius gini, wah langsung ya membangkitkan semangat banget. Tenang, saingan banyak, kondisi dunia lagi aneh, remote working tetap ya masih ada peluangnya terbuka besar gitu. Jadi tetap semangat. Nah, kalau gitu kalian strateginya apa nih? Punya strategi nggak? Misalnya pernah ngobrol sama suami, aku pokoknya tahun ini pengen secure klien segini atau penghasilan segini, nanti 5 tahun ke depan kondisiku sebagai remote worker pengen kayak gini, ada nggak? Aku karena tadi ya selalu apa-apa diobrolin sama suami karena dia support sistem terpenting aku gitu. Jadi kayak tahun ini aku tujuannya nggak akan dulu nambah klien ya, karena lagi krusial banget kan usia anak aku yang peralihan ke SD itu. Terus mungkin nanti di tahun depan kita punya rencana bareng juga. Kan di rumah tangga itu bukan cuma kita doang ya, mungkin suami juga punya impian juga kan ya. Jadi antara expand di bisnis dia, mau buka cabang di kota lain, sama aku tambah lagi klien gitu kalau anak aku udah SD gitu paling. Ada ya strategi seperti ada. itu untuk meningkatkan karir. Jadi ada peningkatan juga gitu, Iya, walaupun remote working tuh tetap bisa ya kita Betul. membangun karir. Tania ada nggak rencana-rencana kayak gitu? Kalau ya sih ada sih untuk kedepannya ya, tambah klien, tapi karena punya toddler ya kita juga work life balance ya, untuk jaga anak juga gitu, kerja juga. Jadi mungkin untuk sementara sekarang sih nggak nambah klien dulu ya, sudah cukup gitu. Tapi nanti kan anak tumbuh besar, punya dunianya sendiri ya, yang malah kita kalau kintilin, mama mana sana gitu, nggak mau gitu ya. Nanti akan tambah klien sih. Iya, ada rencana untuk nambah Ada klien rencana ya. nambah klien. Melika gimana strateginya nih? Kalau strategi aku lebih ke upskill gitu. Jadi kayak untungnya ya alhamdulillahnya suami aku juga support. Kadang-kadang dia lihat aku lagi seneng belajar ini, belajar itu. Kadang-kadang dia yang nambahin gitu. Kamu mau nggak dapat sertifikat ini lagi? Nih, belajarin ini nih, gitu. Kalau nggak nanti, nih aku daftarin les ini nih gitu. Jadi makin banyak dari situ. Karena Enak dia pikir kayak ya dia juga kasih tahu gitu kalau misalnya kamu nambah skill itu nambah value kamu juga, ke depannya itu lebih panjang lagi buat kamunya gitu. Jadi kayak ya alhamdulillah sih dapat support kayak gitu. Wah, luar biasa, ini superwoman semua nih, tepuk tangan lagi dong. Oke guys, terakhir dong boleh ya kasih kayak semangat lah untuk teman-teman yang lagi nonton, baik teman-teman adalah remote workers yang masih newbie atau yang belum ya, masih ragu-ragu, aduh masuk nggak ya ke profesi ini, nyobain jangan ya gitu, terus juga belum kenal SGBVA, boleh kasih nih sebagai penyemangat terakhir ya, apa boleh dari siapa dulu? Tania dulu. Kayaknya gini, kalau dari aku sih ya, kalau punya minat gitu untuk menjadi remote worker gitu, untuk menjadi VA, nggak ada salahnya dicoba. Itu juga kan jadi tantangan baru buat kita ya, terlepas apakah saat ini masih bekerja gitu di comfort zone ataupun di yang udah tidak nyaman, ya bolehlah coba-coba dulu gitu ya. Kalau misalkan ternyata udah cocok, oke deh saya mau lanjut, itu kan bisa gitu. Oke, yang penting berani coba dulu. Berani coba. Oke, kalau Melika gimana? Sama, aku juga bilangnya berani coba dulu. Yang penting apa? Lakuin dulu gitu. Start dulu aja gitu. Jadi jangan kayak terlalu banyak mikir ini itu, tapi yang pasti aku mau melakukan ini. Yes, gitu. Maju gitu aja. Jadi jangan terlalu muluk-muluk gitu deh, kayak target aku ini nggak usah. Yang penting kerjain aja dulu gitu. Yang penting kerjain aja dulu ya. Oke, kalau just do it. Just do it. Terutama kita sebagai wanita ya, kalau misalnya kita mau empower gitu, jadi VA itu nggak ada salahnya, malah banyak untungnya ya. Kita bisa dapat fleksibilitas sebagai ibu rumah tangga, sebagai istri,
dan juga sebagai pekerja gitu. Jadi just do it. Ya betul, just cuan. Just do it, beda lagi just do it. Oke, thank you semuanya, teman-teman, sukses terus ya. Semoga semua cita-citanya di rumah dan juga as a remote worker itu bisa tercapai. Terima kasih sudah memberikan semangat untuk yang nonton BBC kali ini. Thank you. Kita berempat pamit kalau gitu. Jangan lupa teman-teman untuk segera ikuti free webinar yang ada linknya di bawah ini ya. Untuk yang belum tahu SGBVA, yang pengen banget jadi remote worker, jadi virtual assistant, ikut dulu free webinarnya di sini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe juga untuk konten kita kali ini. Dan sampai ketemu di BBC berikutnya. Bye-bye!